Bapak Ibu, kita menuju ke acara yang selanjutnya, yaitu acara materi. Sebelum kita sampai ke materi yang nanti akan dibawakan oleh insya Allah Ibu Pi Hasniwati, saya akan membacakan dulu. Ini ada sedikit kurikulum vintage dari beliau, Ibu Pi Hasniwati, MA Psikolog. Beliau S1 Prodi Pendidikan Psikologi, maaf, S1 Prodi Psikologi UGM, dan menamatkan S2-nya Magister Sains Psikologi Klinis di UGM. Untuk pendidikan doktoralnya, beliau masuk ke dalam kandidat doktor psikologi Islam program doktorat psikolog Islam UIN Syarif Hidayatullah. Nah, dan beliau saat ini sebagai dosen Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di UIN Sunan Kalijaga. Pengalaman beliau lebih dari 20 tahun sebagai psikolog, tenaga ahli di PPT Metamorfosa dan APC UIN Sunan Kalijaga. Trainer dan narasumber nasional. Beliau juga Master of Clinical Hypnotherapy. Ya, Masya Allah, itulah tadi sedikit CV dari Bu Pi Hasniwati. Apakah Bu Pi Hasniwati sudah bergabung dengan kami? Sudah, saya sudah mengikuti tadi sambutan dari beliau. Iya, matur nuwun Ibu. Salam kenal Ibu. Ya, Mbak Yuni. Iya, ya. Tanpa berlama lagi nih Bapak Ibu, nanti materi akan langsung dibersamai oleh Bu Pi Hasniwati. Tanpa mengulur waktu lagi, monggo kepada Ibu Pi Hasniwati, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Yuni sudah dihantarkan. Alhamdulillah. Hamdan kasiran kama amar. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man jahada fillah ila yaumiddin wa ba'd. Yang kita semua sayangi Bapak Wakidi, Ketua Yayasan ya. Yayasan ya Mbak Yuni ya ini ya. Iya, Bu. Ya, Yayasan Sekolah Orang Tua gitu ya. Yayasan Amal Insan Mulia. Oh, Yayasan Amal Insan Mulia ya dalam forum sekolah orang tua gitu ya Mbak Yuni ya. Ya, ya Bu. Ya. Dan jajarannya ya, tentu di sini ada banyak sekali Bapak Ibu yang sudah turut membesarkan Yayasan Amal Insan Mulia ini, matur nuwun semua pengorbanan dan hadirnya ya untuk menjadi suluh ya, salah satu suluh di tengah kondisi masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan cahaya ya, kalau kita katakan seperti itu ya. Karena kita semua setuju ya betapa tidak mudah menjadi orang tua di era sekarang ya. Begitu banyak tantangan, begitu banyak problem ya, stimulus yang nggak mudah untuk kita respon gitu ya. Berhadapan dengan banyak kondisi yang membutuhkan usaha untuk saling bergandengan tangan melewati semua kondisi ini ya. Yang kita semua sayangi juga, mungkin di sini ada Bapak Ibu ya, kepala sekolah. Ini TK, SD, SMP, SMA gabung jadi satu ya Mbak Yun? Iya Bu, dari KB, TK, KB. IP, Oh. terus sampai tertinggi SMP Bu. Oh SMP, jadi mulai Ya. dari prasekolah ya, KB, TK, kemudian sekolahnya adalah SD dan SMP. Ya. Ya, berarti ini orang tua dengan anak-anak generasi Z dan Alpha ya.
Ya, Bu. Iya, baik. Atau generasi alfa nih berarti rata-rata ya, generasi ya generasi Z sedikit ya, sisanya generasi alfa. Oke. Alhamdulillah senang banget siang ini 219 ya partisipan hadir di sini sebagai satu tanda ya bahwa kita semua terpanggil ya untuk menyempatkan diri gitu ya, ngobrol bareng gitu ya, sharing ya. Ya ntar juga kalau ada hal yang mungkin perlu dibincang ya, curhat-curhat kecil gitu ya, silahkan aja gitu ya. Nah, dan yang menarik adalah tema kita hari ini apa Mbak Yuni? Ketika anakku jatuh cinta, Bu. Nah, ini ketika anak jatuh cinta ini, anak playgroup, anak TK, anak SD, SD aja kita bedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6, ya, anak SMP. Yang mana nih yang sedang jatuh cinta? Karena beda banget ya nanti dalam konteks psikologi perkembangan akan beda sekali gitu ya. Mana nih yang udah bisa jatuh cinta tuh sebenarnya anak yang mana sih? Anak yang playgroup udah bisa belum dia jatuh cinta? Anak TK, anak SD, anak SMP ya. Nah, ini jadi nanti konteksnya sangat luas. Bu Hasni mungkin bicara di lintas tahap perkembangan ya. Jadi nanti kita bisa diskusikan dalam konteks yang sesuai dengan tahap perkembangan anak Bapak Ibu. Mungkin juga ada yang anaknya, oh saya lengkap Bu Hasni, punya anak di KB, punya anak di TK, punya anak di SD gitu ya. Di SD aja ada 2 misalnya. Ya, punya anak di SMP. Nah, itu lebih mantap lagi itu. Ada case-nya akan beragam gitu ya. Nah, baik. Saya kira tepat gitu ya. Saya kira baik sekali kalau kita mengangkat tema ini. Ketika anakku jatuh cinta, ya. Kira-kira Bapak Ibu udah pada punya case belum? Udah pada punya cerita belum? Kisah atau cerita di mana anak mengekspresikan perasaan cintanya gitu ya. Mungkin boleh deh 1 2 nih ya biar biar Bu Hasni juga nggak apa namanya lebih hangat ya kita bicara bareng. Ada nggak case yang mau dibagi? Singkat aja, mungkin dari TK gitu, dari prasekolah. Ekspresi jatuh cinta anak udah muncul belum? Atau yang SD? Monggo, siapa yang mau berbagi ya? Nanti boleh acungkan tangan ya, raise your hand atau langsung aja di chat ya, sampaikan gitu ya. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu, kita sambil menunggu cerita Bapak Ibu, kita juga meluruskan niat ya, hadir di sini kira-kira untuk tujuan apa sih? Ya, ngobrol soal ketika anak jatuh cinta itu kira-kira untuk tujuan apa? Ketika anak jatuh cinta, apa sih gunanya ngomongin ini gitu ya? Ya tentu nggak gampang ya, mengawal fitrah cinta gitu ya. Berapa banyak orang yang tergelincir, ya, berapa banyak orang yang tertipu, terjebak, ya, termanipulasi oleh apa yang mereka sebut sebagai cinta, gitu kan? Ya, kita lihat sekarang ada banyak sekali cinta yang dialami anak manusia itu atas nama cinta, gitu. Ya kan? Artinya, oh iya ya, ternyata mengelola cinta, ngobrol soal cinta, itu tuh segitu penting gitu ya. Segitu penting. Ya. Dan kita tahu ya posisi cinta sebagai karunia Allah itu ya benar-benar jadi energi hidup gitu ya. Makanya ada orang yang rela mati gantung diri di bawah pohon toge ya, bawah pohon cabe gitu ya. Karena cintanya ditolak gitu ya. Oh, itu ada uh, istilah apa cinta ditolak dukun bertindak gitu ya. Ada banyak sekali lah uh, yang hadir dari fenomena cinta itu yang menggambarkan hiruk pikuk hidup anak manusia. Padahal kita tahu cinta pun menjadi terminologi yang agung gitu dalam Islam ya. Bagaimana kita diperintahkan untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya gitu kan? Bagaimana kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka
wa hubba kulli amalin yuqarribu ila hubbika. Itu kan doa kita. Ya Allah, aku minta cintamu, ya. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba kulla amalin yuqarribu ila hubbika, dan cinta terhadap semua amal yang mendekatkanku pada cintamu. Jadi perkara cinta itu bukan perkara sederhana, itu ngomong cinta itu kita bicara tentang kebahagiaan dunia akhirat, ya. Mereka yang mampu menyelamatkan cintanya gitu di dunia, dia akan mulia. Mereka yang mampu menyelamatkan cintanya, cinta akhiratnya, dia akan mulia gitu. Makanya ya kita tahu ya, mencintai Allah misalnya ya, itu tuh menjadi tema yang bahkan asasi dalam hidup gitu ya. Nah, jadi mencintai Nabi ya, yang kita ekspresikan dalam lantunan sholawat ya, meneladani, mengikuti sunnahnya, dan sunnah itu kan juga berawal dari cinta gitu ya. Termasuk cinta kepada din ini. Di tengah musibah genosid Palestina, kelihatan kan manusia beragam gitu ya. Bahkan ada yang terang-terangan membela ya pemunah bangsa Palestina gitu. Ini juga ngomong soal cinta, di mana letaknya cinta. Nah, kita juga belajar dari kawan-kawan ya, dari insan-insan agung ya, insan-insan penuh cinta, insan-insan Palestina ya. Yang bayangkan di tengah kondisi penuh derita saat ini, para ibu Palestina itu melahirkan anak-anak mereka melalui sesar itu tanpa operasi. Tanpa bius. Operasi dilakukan tanpa bius, coba. Mereka menghipnosis dirinya melalui lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu juga bicara cinta sebenarnya. Sejak kapan tertanam rasa cinta kepada kalam Allah, sehingga bahkan bisa, Masya Allah gitu ya, membuat mereka tuh tabah menahan penderitaan, disobek, dioperasi gitu, perutnya gitu ya, tanpa obat bius gitu. Karena memang saat ini ada dalam blokade besar-besaran gitu ya, ada dalam kondisi genosid besar-besaran gitu. Ya Allah, la quwata illa billah ya, termasuk para syuhada yang jenazahnya harum ya, seperti Kasturi. Itu juga sebenarnya bicara cinta. Oke, mungkin Bu Hasi terlalu jauh. Mari kita turun ya, kita lihat bagaimana anak-anak kita ini belajar tentang cinta ya. Apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka hayati, apa yang mereka sadari, apa yang mereka pahami, apa yang mereka rasakan sejak dini tentang bunyi, arti, dan filosofi cinta. Nah, gitu. Wah, serius banget nih. Saya ingat gitu cerita ketika anak saya masih kecil, waktu itu TK, playgroup kalau nggak salah ya. Kebetulan rumah kami itu rumah yang boros, boros dengan cinta ya. Jadi di rumah itu semua orang boleh mengekspresikan cintanya dan boleh alay gitu ya. Cintaku, sayangku, rinduku, kagumku, sini, peluk bunda, gitu biasa. Ya, kalau mereka pulang sekolah, kita melebarkan tangan, cintaku, gitu ya, rindu sekali padamu, itu tuh biasa. Jadi sangat, ya itulah katakan boros gitu ya, boros dengan ungkapan-ungkapan cinta, dan mereka merasa mungkin ya, anak-anak merasa cinta itu sesuatu yang dekat, ya, cinta itu sesuatu yang akrab, sesuatu yang nggak berjarak gitu. Dan cinta itu ya hangat gitu, nikmat ya, menghadirkan rasa kasih, menghadirkan rasa terhubung satu dengan yang lain. Sehingga kebetulan waktu itu anak saya yang perempuan masih, sekarang dia udah semester 7, waktu itu dia playgroup kalau saya nggak salah ya. Suatu hari ketika lagi bermain ya, dia mengungkapkan cintanya itu secara biasa saja gitu ya. Jadi misalnya ada temannya namanya Firly, terus ada temannya lagi namanya Hulam gitu ya. Jadi ada cewek, ada cowok, terus dia bilang gitu, ya aku cinta sama Hulam gitu, cinta Firly, cinta Hulam. Oh, teman-temannya langsung melotot gitu sambil ketawa. Oh, gitu. Iya, cie-cie gitu, cinta Hulam gitu ya. Jadi nah, waktu itu Atifat itu bingung, kenapa orang bereaksi seperti itu? Apa yang salah? Kenapa? Karena dia merasakan pesan cinta itu nggak sama gitu. Dia tidak ada di dalam kepala dia bahwa cinta itu bentuk romantisme cie-cie gitu ya. Tapi cinta itu sesuatu yang tadi, yang hangat, yang dekat, yang akrab ya, yang bermartabat gitu ya. Jadi dia
Terus dia, mengadu pada saya, "Bunda, tadi teman-temanku kok waktu aku bilang aku cinta gitu, aku dicie-cie, terus aku, eee katanya, 'Ih, Atifah, ih, cie, cinta sama Gulam,' gitu ya. Nah, terus kamu jawab apa? Ya aku bilang, "Iya emang, aku cinta Gulam, aku cinta Firly, aku cinta siapa gitu nama temannya, aku cinta Bu," misalnya gurunya Bu Tari gitu. "Aku cinta semua." Nah, ya jadi, bahwa ya, apa yang kemudian kita rasakan, bagaimana anak-anak itu menghayati itu tuh sangat sangat ditentukan pada awalnya dari rumah mereka, ya. Nah, tumbuhlah dia, tumbuh, dia SD, dia jatuh cinta, mulai jatuh cinta itu mungkin kelas 4, kelas 3, saya tanya dia udah jatuh cinta, ya. Saya tanya, apa namanya, eee "Bunda," siapa ya, sebentar saya lupa namanya, ya mungkin nggak usah nama asli ya, sebut aja Wahyu gitu ya. "Bunda, semua orang di kelasku tuh naksir sama Wahyu," dia bilang. "Oh ya?" Aku bilang. "Iya." "Oh ya? Mmm, eee apa namanya, "Kok Atifah tahu?" "Iya, habisnya kalau satu orang diledekin sama Wahyu, yang lain cemberut," gitu. Jadi dia mengobservasi ya, melihat reaksi orang-orang. Orang-orang, "Kenapa banyak orang tuh naksir sama Wahyu?" "Memang dia cakep, dia cool, dia ganteng, dia pinter, dia juara kelas, dia jago matematika, dia pandai main bola." Wah, macem-macem lah, gitu ya. Nah, mulai ada cinta dalam makna yang, naksir gitu ya, naksir karena ada atribut atau kualitas tertentu yang melekat pada seseorang, gitu. Ya mungkin itu kalau kelas 4, kelas 5, kalau anak SD ya 2 tahun berikutnya mungkin mereka udah ada yang haid ya, maka kita bisa menyebut itu sudah mulai masuk masa pubertas. Tapi melibatkan hasrat atau satu romantisme yang penuh ya. Nanti ketika mereka SMP, ya, nah ini negeri kita kan mengalami persoalan berat ya, kasus pernikahan dini yang diakibatkan, eee, hamil di luar nikah. Jadi kewalahan sekali pengadilan agama sekarang itu, karena banjir permintaan nikah dari anak SMP, ya. Anak SMP bayangkan harus menikah, ya. Dan mereka, eee, dan beberapa ada yang viral kan, anak-anak SMP yang udah berumah tangga ya. Ya jadi suami istri, jadi ayah ibu gitu di usia yang masih sangat dini, ya. Dan sebabnya itu ya bukan karena hal-hal keren, wah ini nikah dini untuk membangun peradaban, ora. Ki nikah dini mergane kecelakaan, hamil di luar nikah. Jadi saat mereka sudah memiliki kematangan secara organ reproduksi, dan mereka nggak punya kontrol, mereka nggak paham, mereka nggak ngerti, yang mereka tahu cinta itu ya ekspresi laki-laki perempuan yang saling menyukai, maka bencana. Ya, lanjut SMA, kuliah, sampai orang-orang dewasa pun gila-gilaan mengekspresikan cinta yang penuh dengan, penderitaan dan kemaksiatan, ya. Bahkan kita tahu ada kasus siapa, anaknya anggota DPR ya itu ya, yang pacarnya dia bunuh karena konflik ya, dengan pacarnya itu ya, mati gitu kan. Ada lagi hamil di luar nikah, suruh aborsi, ya. Dia mau mati. Ada juga yang, eee, saya pernah ada berita dirilis ya, seorang polisi itu bersaksi bahwa dia melihat pasangan kekasih sedang mengubur bayi mereka yang belum mati gitu. Aborsi terus belum mati sudah dikubur hidup-hidup, naudzubillah. Jadi menjadi bangsa iblis ya, menjadi bangsa hewan gitu manusia itu karena salah, karena, terlambat ya, karena belum cukup memahami, mengontrol, mengelola itu cinta. So, ngobrol soal cinta ternyata sampai ke sana gitu ya, sampai ke sana. Artinya menjadi penting bagi kita untuk tahu bagaimana kita mensikapi ini dengan cara yang tepat ya. Dan kita tahu ya seperti tadi ya, orang juga karena dia, memiliki kesadaran dan penglihatan yang bagus tentang cinta, dia bisa berkorban apa saja. Nah, masalahnya kontennya ini benar apa enggak, dasarnya ini benar apa enggak. Cinta yang dimaksud ini cinta dari akal, syahwat, hati, tubuh, yang mana gitu ya. Nah, ya kan banyak orang-orang dewasa pun banyak kan yang gagal ya kan mengendalikan syahwat, yang mungkin ya
sepintas tampak seperti ekspresi cinta gitu. Wah, aku nikah tidak karena cinta, jadi bodoh aku pacaran lagi setelah menikah. Kan? Nauzubillah. Jadi baik, lantas kita mulai menyadari pentingnya isu ini kita angkat, kita bawa sampai ke tingkat bagaimana pengasuhan itu dilakukan ya untuk membuat anak-anak ini matang dalam memaknai cinta. Nah, karena anak kita ada yang SD, TK, SMP, mungkin lebih pas bukan saat anak jatuh cinta ya, saat anak bicara cinta gitu aja ya. Jadi nggak selalu jatuh sih mereka, apalagi kalau anak prasekolah mungkin bukan jatuh cinta ya, tapi mereka mendengar ya, mendengar atau mengikuti pembicaraan orang-orang dewasa gitu ya. Mereka terpengaruh di sana. Oke, sampai di sini. Apalagi di tengah kondisi informasi yang sangat mudah diakses ya, kita jadi harus lebih aware. Nah, Bapak Ibu mulai tentukan ya tujuan positif apa kita membincang tema ini. Boleh dikontrol ya masing-masing audionya biar nggak bocor ya. Nah, di tengah kondisi tadi ya, Bu Hasni mulai menemukan kasus-kasus ya di mana ada orang tua yang kaget karena anak gadisnya ternyata berhubungan kekasih dengan anak gadis juga ya, atau anak bujangnya ternyata menyampaikan bahwa dia tertarik dengan laki-laki juga gitu ya, atau seorang gadis bukan gadis lagi ya, seorang mahasiswi berkerudung yang dia bercerita pada pembimbingnya dan dia mengatakan bahwa dia sudah melakukan seks bebas ya, aktif dalam aktivitas seksual dan ibu ayahnya nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi cerita-cerita semacam itu sangat mudah didapat saat ini. Sementara kita bermimpi untuk melahirkan generasi emas ya. Jadi generasi yang diharap-harapkan ya, bonus demografi, menjadi generasi pemimpin yang kita mohonkan pada Allah agar mereka menjadi zuriatan thayyibah ya, generasi yang zuriyah thayyibah. Habli min ladunka zuriyatan thayyibah. Ya Allah karuniakanlah pada kami generasi yang unggul ya. Tentu salah satunya keunggulan itu adalah bagaimana mereka bisa mengawal ya fitrah seksualnya ya, sehingga mereka mampu mengontrol bahkan menggunakannya untuk kebaikan kan gitu. Nah, realitasnya seperti ini. Ini aja data lama banget ya. Ya nggak banget-banget juga sih. Data tahun berapa ya ini? Oke, ya. Jadi bahwa ternyata kita itu termasuk negara dengan akses pornografi tinggi di Asia, kalau saya tidak salah. Di Asia atau Asia Tenggara. Jadi pengguna internetnya banyak dan ternyata pengakses pornografi tinggi, ya. Nah, ini kenyataan, jangan ngelak gitu. Nggak bisa lagi kita bilang, ah enggak, itu kan ini bukan kita. Enggak, udah, itu udah data riset dunia ya. Nah, DPK di sini garis adalah satuan pendidikan meningkatkan kompetensi DPK. ya, jadi pengakses pornografi tertinggi di Asia. Coba nanti dicek lagi ya. Atau 5 tinggi, 5 besar gitu ya. Nah, sehingga memang ancaman pornografi besar. Sementara fitrah seksualitas ini nggak dapat perhatian, ya, nggak dapat perhatian gitu. Mengerikan memang. Padahal eksesnya tuh kemana-mana. 90% anak terpapar pornografi saat berusia 11 tahun. 299.602 internet protokol Indonesia memuat konten pornografi anak melalui medsos. 1022 anak menjadi korban pornografi online sepanjang 2011-2014. Data hampir 10 tahun lalu, sekarang lebih tinggi. 25.000 aktivitas pornografi anak di internet setiap harinya. Sebenarnya udah ada update yang baru, tapi nah ini orang bisa pasang flyer kayak gini tuh publik ya ke masyarakat umum, undangan untuk party, barbekyuan ya sesama laki-laki ya. Ini kan apakah kita filter di digital anak ya? Makanya teman anak saya sendiri dia sekolahnya juga kebetulan sekolah di SDIT ya. SDIT, kaget gitu. Ketika dia mengatakan pada temannya, ini dia ngomongnya setelah terima di Fakultas Hukum UGM. Dia chat
teman SD-nya yang juga jadi teman dia SMP ya. Cuman mau bilang, sorry ya, aku cuman mau bilang kalau aku gay. Itu ya. Dia udah coming out gitu. Udah orang harus tahu bahwa aku gay sehingga mereka nggak lagi nggak ada konflik lagi di dalam diriku. Kira-kira gitu ya. Bayangkan ini anak-anak yang mereka dijaga oleh orang tua ya dengan pendidikan Islam ya pun nggak terelakkan terpapar ya. Nah ini data agak baru 2017, 94% siswa pernah mengakses konten porno. Yang diakses melalui komik 43%, internet 57%. Ini komik ini kan sekarang sudah komik online ya. Sudah banyak komik porno online ya. Kemudian game 4%, film TV 17%, medsos 34%. Nih, padahal yang udah kecanduan medsos ya, kecanduan macam-macam, majalah, buku dan lain-lain. Datanya kalau diperbarui. Nah, ini saya ngambil salah satu yang saya lihat ya di medsos, ada orang dia konsultasi ke dokter. Dok, saya Redo umur 19 tahun mau tanya tentang cara menyembuhkan PFC otak yang rusak. Jadi udah sekitar 7 tahun saya kecanduan sama pornografi. Alhamdulillah sekarang tidak. Sebelumnya saya enjoy, tapi lama-kelamaan ada keanehan di pikiran saya, Dok. Seperti mikir terus-menerus, mood swing, gampang tersinggung, nggak bisa kontrol emosi. Ya? Dan setelah saya mencari informasi, ternyata ciri-ciri kerusakan PFC, prefrontal cortex, kita sadar itu ketika sudah terpapar. Oke ya. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 44 sekarang Undang-Undang mungkin sudah diperbarui ya. Pornografi itu mulai dari sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, soalnya segala macam ya yang tersimpan di balik pesan tabul atau pesan porno ya. Nah, ini yang kadang-kadang bahkan kita sendiri nggak tahu kalau itu tuh menyimpan pesan halus pornografi gitu ya. Nah, apa yang memicu? Kenapa kondisinya sampai jadi seperti itu? Nah, inilah aspek pengasuhan. Kurangnya pengawasan, tidak ada komunikasi, tuntutan pada anak terlalu tinggi, orang tua melakukan kekerasan pada anak, anak jadi kompensasi ya. Hormon kasih sayang, hormon adrenalin, hormon oksitoksin, hormon endorfin itu nggak mereka peroleh lewat pengasuhan yang positif, tapi diperoleh lewat stimulan-stimulan seksual yang mereka dapatkan lewat game ya, lewat komik, lewat medsos ya, gitu. Nah, hingga bisa saja lantas muncul nih ada yang disebut sebagai kecanduan pornografi. Nah, ini cirinya ya. Nah ini mulai 1-2 mulai ini nggak gampang ini membagikan kasus kecanduan pornografi ke psikolog karena orang tuanya juga malu biasanya. Anaknya juga setengah mati menyembunyikan itu. Saya pernah datang seorang ibu nangis di sini, dia sedang studi S3 doktoral ya dari Sumatera sana. Betapa hancur hati dia, padahal di rumah dia tuh nggak ada TV, anaknya nggak dipegangin HP, ternyata anaknya yang kelas 4 SD ini sudah kecanduan pornografi. Ya, ternyata dia lihat konten-konten seperti itu tuh bersama teman-temannya dan rutin, teman perumahan. Sampai kehilangan fokus, nggak bisa konsentrasi. Akhirnya dia ngaku sama ibunya bahwa setiap kali dia lihat gadget yang dia pikirkan gimana caranya dia bisa dapetin konten porno. Nah ini ya. Nah oke. Kemudian, nah dan kita tahu ya, kita tahu bahwa tantangan kita memang nggak mudah karena memang sekarang musuh kita itu ya dibilang nyata, ya nyata, tapi kok nggak terlihat, nggak teramati karena dia ada di dunia maya, ya. Tantangan yang nyata-nyata itu ada di dunia maya, bahkan di kantong, di tas, di genggaman anak-anak kita. Ketika kita nggak dekat, nggak hangat, nggak akrab, habis kita. Banyak sekali informasi yang kita nggak dapat dan itu artinya kita nggak bisa kontrol, gitu, ya. Nah, ini karena sangat relate dengan bagaimana anak mengkonsumsi informasi gitu loh, bicara cinta itu ya. Nah, sementara mereka lebih akses mereka terhadap informasi itu sangat tinggi. Padahal informasi ini kalau nggak difilter, nggak diarahkan, nggak dibangun fondasinya, random sekali. Dan salah satu konten atau informasi yang paling menghasilkan keuntungan ya ekonomi adalah konten pornografi, gitu kan?
Bagaimana masyarakat pemilik industri pornografi itu gimana caranya lah dia bisa menjebol ya pertahanan anak-anak ini agar menjadi konsumen industri mereka. Makanya musuh kita itu ya sangat halus lah gitu ya. Oke, ini saya tidak mengatakan bahwa tapi di konteks generasi Z, nggak gampang jadi anak-anak alfa, anak-anak Gen Z itu ya. Nggak kayak kita dulu ya. Kita dulu itu semuanya kelihatan jelas. Mana yang berteman, mana yang pacaran, mana yang kebablasan, semuanya itu kelihatan kalau zaman dulu kita SMA kan. SMA, SMP, SD ya. Sedikit aja ada kasus apa tercium gitu ya. Terendus. Kalau sekarang orang menyimpan kisahnya masing-masing, pelecehan, kekerasan seksual ya, kebebasan seksual itu mereka keep gitu. Makanya saya agak shock ketika lihat di salah satu podcastnya influencer ya, dia mewawancarai seorang influencer yang lain juga gitu, dan dia nanya gitu ya tentang gimana hubungan bebas dia, dan dia bilang ya dia sudah aktif melakukan aktivitas seks itu sejak SD gitu, dan dia bilang dia kena penyakit seks kelamin itu saat SMP coba. Dengan santainya dia cerita itu. Oh iya, ya Om katanya. Aku udah kena penyakit seks kelamin tuh sipilis itu SMP. Terus apa yang kamu lakukan? Ya udah aku bilang sama mamaku, "Mah, ini kenapa ya? Abang kok gini?" Dia bilang. Terus mamamu bilang apa? Mamaku bilang, "Oh, Abang kena sipilis. Ya udah yuk kita berobat. Makanya Bang, kalau mau kayak gituan tuh pakai kondom." Coba, itu ada ibu yang ngomong sama anak laki-lakinya tuh sesantai itu gitu. Nah, dan kita tahu boleh jadi gitu loh, mereka tuh ada di sekeliling kita. Kita tahu anak-anak kita itu nggak hidup sendiri ya. Mereka akan terhubung dengan kenyataan-kenyataan yang boleh jadi memapar. Yang nggak, kalau kita nggak bekali, ya nggak ada garansi untuk selamat ya. Makanya segala ikhtiar kita, doa dan usaha ya kita lakukan. Nah, baik ya, Gen Z ini mereka lebih toleran terhadap perbedaan ya, mereka lebih cara kebebasan, mereka nggak mau ditekan kan gitu, model-modelnya kan gitu. Nah, menjadi tantangan yang makin nggak bisa kita pecahkan sendiri, kita harus belajar untuk ini. Nah, oke, nih kenyataan yang seperti itu ya, digital native, ambisius, serba instan, mereka optimis, pede, kritis, detail, mereka berjiwa bebas, ingin mendapatkan pengakuan, lebih toleran terhadap perbedaan, lebih realistis. Kita bicara dengan oke, sampai di situ. Makanya ketika di suatu hari ya kelas berapa ya? Mungkin kelas 4 ya, kelas 4 ya. Anak laki-laki saya. Tadi saya bicara anak perempuan ya, sekarang laki-laki saya. Kelas 4 SD, mereka itu saya lupa persisnya, itu hari apa, hari kemerdekaan atau apa ya. Mereka disuruh pakai baju polisi, baju dokter, baju apa, baju profesi lah gitu. Nah, kita tuh terlambat nyari pakaian-pakaian profesi itu, akhirnya udahlah pakai baju ustadz aja saya bilang. Jadi pakai apa namanya, koko ya, pakai gamis panjang gitu, pakai sorban ya, pakai tasbih gitu, pakai bawa Quran gitu ya. Nah, selepas dari acara itu teman-teman ceweknya itu komen gitu, ih cocok banget loh si Hanif jadi guru, jadi ustadz gitu, Ustadz Soleh ganteng banget gitu ya. Nah, terdengarlah di telinga laki-laki saya gitu ya. Nah, itu tuh sudah cukup untuk menjadi diskusi kita. Apa yang dia rasakan ketika dengar temannya ngomong gitu. Terus gimana nih? Oh, katanya aku cocok loh jadi ustadz. Aku jadi kelihatan lebih ganteng gitu. Lebih lebih cool gitu. Nah, ya. Sampai kemudian kelas 5, kelas 6. Suatu hari ada seorang, mungkin saya pernah cerita ya, beberapa kawan mungkin udah pernah dengar. Ada guru yang orang tua murid yang kebetulan guru gitu, WA Bu Hasni. Bu Hasni mohon maaf, apakah betul, apakah Bu Hasni tahu kalau gitu ya, yang siapa sebenarnya pemilik akun ini gitu. Kemudian dia capture akun itu. Nama akunnya tuh human, manusia. Human gitu ya, human gitu. Terus saya bilang, "Oh iya, itu akun anak saya, anak laki-laki saya." "Oh, berarti benar ya, Bu?" "Iya." Gitu. Terus dia cerita, "Maaf ya, Bu Hasni, saya minta maaf sekali anak perempuan saya begini, 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 begini." Oh, terus ya saya tanggapi dan saya sampaikan, "Oh, Pak, saya sudah tahu kalau itu."
karena saya biasa berbicara, saya juga ngerti isi WA yang itu gitu ya. Jadi bapak ini tuh kaget karena di WA anaknya dia itu sedang ngobrol dengan seorang teman laki-lakinya dan obrolannya itu kira-kira begini. Opo to sing tok senengi saka aku gitu ya. Oh, sek siji soleh gitu ya. Nomor loro ganteng ya. Telu lucu gitu ya. 4 pinter gitu. Terus dijawab, "Nek kowe opo sing tak senengi?" Nah, gitulah kira-kira gitulah. Syok kan ayahnya. Waduh gitu ya. Nah, kebetulan saya udah tahu isi itu dan saya sudah diskusi soal itu. Dia kaget, "Loh, Bosnya udah tahu-tahu." Bosnya juga tahu kalau yang perempuan itu putri saya gitu ya. Iya, saya tahu gitu. Ya alhamdulillah Pak, anak-anak, sehat gitu kan. Anak-anak ini mulai mengekspresikan, apa namanya, rasa sukanya, rasa kagumnya ya. Nah, saya cerita, eee ya tugas kita memang tugas kita ya. Kita harus tahu dialog-dialog seperti itu mulai tumbuh di usia tertentu dan itu nggak salah gitu ya. Bahkan itu bisa menjadi bahan yang bagus untuk proses berikutnya. Jadi ketika saya tanya pada anak laki-laki saya ya, Nif gitu, "Gimana tuh ceritanya? Ada chat WA itu?" "Oh itu." Terus dia cerita, "Gini Bunda," katanya, "aku tuh ya setiap istirahat siang itu selalu dihadang sama anak perempuan." Sebutlah namanya Mawar gitu ya. Mawar tuh datang, "Eh, kowe seneng ora karo Melati?" Misalnya gitu ya, "Kowe seneng ora karo Melati?" "Aku kan kalau istirahat siang itu kan waktuku pendek, Bun," katanya. "Aku masih pengen main bola." Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali dia nanyain kayak gitu, akhirnya aku jawab karena aku cepet-cepet pengen ke lapangan gitu. "Cepet toh, jawab toh," gitu. Hari besoknya dia tanya lagi ya, akhirnya Hanif terus aku bilang ketika dia tanya lagi, desak terus, "Cepet toh, jawab wae toh. Kowe iki seneng ora kalau melatih? Jawab, heeh apa ora?" "Heeh," gitu. Aku jawab gitu, Bun. Terus aku dibolehkan, diberi akses gitu ya, nggak dihadang sama anak perempuan itu. Jadi dia bisa main bola gitu. "Oh gitu." Terus kamu jawab, "Heeh, iya." Eee, terus gimana? Ya mungkin dia ngasih tahu sama Melati, "Nek aku ki yo heeh, seneng karo Melati." "Oh, ah, iya." Terus ya udah, makanya aku WA, aku chat, "Opo sing tok senengi?" Jadi anakku itu seperti mendapat pemahaman baru bahwa ada orang senang sama dia gitu loh ya, dan dia bertanya aja, "Opo sing tok senengi?" Ya, "Opo sik tok senengi saka aku?" Nah, lantas anak perempuan ini menjawab, itu tadi gitu ya, soleh. Loh pinter toh? Oh, nomor 1 soleh jadi indikator ya. Sekarang orang dewasa aja kadang-kadang bablasen kan, ayu pokoknya, sugih gitu ya. Nah, ini anak kelas 5 SD bisa gitu ya, soleh ya. Kemudian dijawab iya. Silahkan di-mute ya audionya. Iya, makasih. Nah, jadi kemudian, anak perempuan tuh nanya gitu ya di chat itu, "Nek nek nek kowe opo sing tok senengi saka aku?" Gitu. Terus anakku jawab, "Podo, mung solehe ditambahi solehah," gitu. Nah, inilah diskusi anak SD gitu ya, yang itu ketangkep oleh indera kesadaran saya ya, karena memang ya kita nggak pernah rahasia-rahasiaan lah gitu ya, itu juga cerita-cerita yang biasa aja gitu kalau di rumah. Nah, dari situ, eee eee, ayahnya si apa, teman ceweknya itu, teman perempuannya tuh, "Oh gitu ya Bu Asih, iya Pak." Ya kita apa namanya, bersyukur gitu ya, kita menangkap pesan-pesan kayak gitu tuh langsung dari anak-anak kita. "Loh Hanif," saya bilang sama anak laki-laki saya waktu dia situ, "Kenapa Hanif mengganti nama Hanif jadi Human gitu, Humain gitu ya?" "Oh itu permintaan dia Bunda, permintaan temanku." Kata temanku, "Boleh nggak kamu ganti namamu gitu, dan, picture-nya jangan pakai wajahmu, loh, agar abiku tuh nggak tahu gitu ya. Jadi ya nggak apa, ini cerita-cerita begini tuh, eee, ya Bapak Ibu saya nggak tahu nih yang anaknya udah SMP, apa yang Bapak Ibu tahu tentang cerita-cerita begini ketika anak SD?
Jangan bilang nggak ada loh ya, "Oh enggak, anak saya tuh nggak ada cerita." Jangan. Ya kalau kita nggak tahu ya kita bilang kita nggak tahu gitu ya, belum pernah gitu berbagi cerita. Nah jadi anak-anak kita tuh punya kisahnya, punya ceritanya masing-masing. Nah, anak perempuan saya ketika SMP dia jatuh cinta gitu ya, jatuh cinta beneran sampai kasmaran, sampai dia putus persahabatan dengan temennya gara-gara mereka menyukai laki-laki yang sama. Waktu itu jadi santri, itu justru waktu jadi santri itu jatuh cinta itu lagi getol-getolnya gitu ya. Dia sempat juga dapat poin ya, dapat hukuman dari guru karena ketahuan chat di Facebook kalau saya nggak salah ya. Ya, semua itu ya kita lewati gitu ya, cerita-cerita seperti itu ya. Sampai ya itulah tugas kita, menjadi teman mereka untuk bicara hakikat cinta, bicara bagaimana lola cinta. Apa sih yang terjadi Bunda? Kenapa rasa cinta itu muncul? Itu semua menjadi bagian dari diskusi, percakapan yang mestinya kita duluan gitu loh. Ya, yang mengambil start ya. Jangan jadi orang ke-10 yang dengar cerita mereka. Jadi orang pertama dan untuk itu kita perlu aman bagi mereka ya. Nah, dan kita tahu bahwa nah ini kalau fase pubertas, kalau anak TK, anak playgroup ngomong cinta, itu cinta dalam makna yang belum terhubung dengan apa namanya fisiologisnya ya dengan tanda-tanda pubertas ya itu baru mereka cerna sebagai ungkapan sosial karena dia lihat film, karena dia dengar drama, karena dia lihat orang dewasa. Makanya tadi Bu Asni bilang dari all ambillah apa namanya kesempatan awal untuk mengenalkan cinta dalam maknanya yang tinggi. Jangan sampai anak-anak kita itu pertama kali tahu kata cinta itu dari sinetron gitu ya, dari drama picisan, dari apalagi dari film-film yang rendah energinya. Jangan, kita. Ya, kita lah orang pertama yang memaparkan dia dengan penglihatan tentang cinta, pendengaran tentang cinta, sentuhan cinta gitu ya. Misalnya Bapak Ibu nih, pasangan suami istri, tunjukkanlah kemesraan di depan anak-anak, ya, romantisme di depan anak-anak. Tunjukkan. Tentu dalam batas yang wajar ya, pelukan, ciuman, saling menghargai, ungkapan cinta kasih sayang. Makasih ya, ih tambah sayang sama ayah, ayah baik banget. Hari ini ayah udah melayani kita, bantuin kita ngangkat ini ya, thank you banget ya ayah. Misalnya gitu kan, kasih sundong untuk ayahmu gitu ya, peluk ayah gitu, cium ayah gitu. Begitu juga ayah, makasih ya bunda, tambah sayang sama bunda ya. Tunjukkan agar apa? Agar mereka tuh nggak lapar, ya. Mereka tuh nggak perlu kelaparan dengan cinta, sehingga suatu saat mereka akan memakan atau mengunyah ya sajian cinta yang hina dari orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya. Jadi buat kenyang lah di rumah itu. Kalau kita udah buat anak kita itu kenyang ya dengan cinta, dia nggak lagi ngemis, dia tidak lagi menjadi orang yang kelaparan, itu enak gitu ya. Nggak mudah dia menjadi mainan gitu. Nah, ini dibangunnya itu sejak kecil, sebelum hormon seksualitas tuh tumbuh, gitu ya. Bisa ya ditangkap ya. Nah, itu masa kecil ya. Jadi royal, boroslah gitu ya. Tampakkan, tunjukkanlah gitu ya, ekspresi kasih sayang. Biarkan mereka itu menemukan makna cinta itu dalam arti yang positif, tinggi ya, dan dekat dengan kecintaan Allah gitu. Ya, Oke, ketika mereka mulai beranjak dewasa, nah kita mulai punya isu yang namanya pubertas, ya. Nah, nih pubertas ini sebenarnya tidak terjadi begitu saja, ya. Boleh di mute ya, Bulan ya, Bulan. Ya, mulai dari fase prapubertas, kemudian fase pubertas sampai fase penyempurnaan. Ini berjalan sekitar 2 tahun nih. Jadi jangan melakukan edukasi seksualitas itu di usia mereka udah haid, udah mimpi basah, jangan. Tapi 2 tahun sebelum itu sudah harus ada diskusi, ya. Mulai muncul tanda-tanda puber sekunder, ya. Kemudian muncul tanda-tanda puber primer, gitu kan. Ini udah mulai ada perubahan di tubuhnya, ini sudah mulai ada perubahan di kelaminnya, ya. Ini hormon seks atau hormon gonad ya, itu sudah mulai menyempurna menjadi testis atau menjadi ovarium di saat mereka sudah mulai haid atau mimpi basah gitu. Tapi sebelum itu juga sudah terjadi kan tanda-tanda itu kan. Nah, itu udah boleh kita ngobrol. Dan tanda-tanda pubertas itu bukanlah tanda fisiologis semata, tapi dia juga memberikan perubahan. Ya. Jadi
eh, kalau mau memang apa namanya, kadang-kadang lepas gitu ya audio kita. Nanti silahkan dilihat ya Bapak Ibu ya, atau nanti dibantu admin nggak apa-apa, diinfokan gitu. Kalau perlu di mute all gitu, nanti Bu Hasni kabari biar Bu Hasni unmute sendiri. Oke. Jadi perubahan fisiologis ya, perubahan dalam konteks pubertas ini itu juga diiringi dengan perubahan pada aspek mental, intelektual, emosional dan emosional. Ya, jadi bukan hanya perubahan dalam konteks fisik, tapi juga mental. Nah, kalau kita anak-anak kita mulai temperamen, mulai kadang-kadang nggak setuju, mulai menentang, itu ya nggak masalah. Memang begitulah ketika mereka sudah pubertas, reticular activating system di otak sudah mulai terbentuk, mereka nggak lagi iya, 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 iya. Mereka juga bisa bilang ora, ogah, moh, gitu. Ya. Nah, dan itu satu hal yang wajar. Dan itu menjadi bahan pengasuhan. Gimana caranya? Kita bikin deal sama mereka. Gimana caranya kita mengajari mereka bernegosiasi dengan cara yang energi tinggi, yang tetap mulia, yang santun, ya. Bahwa mereka tuh boleh berbeda pendapat. Karena kalau anak-anak nggak tahu bagaimana cara berbeda pendapat, gimana mereka mau jadi pemimpin? Asal dia bilang iya, 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 iya. Bukan anak seperti itu yang kita harapkan. Kita butuh anak yang sadar dan menghayati kondisi dan dia tahu kapan dia harus bilang iya dan tidak. Sama dalam konteks cinta juga begitu, ya. Sekarang udah mulai banyak anak-anak gadis yang nggak bisa bilang tidak pada laki-laki brengsek. Nah, memaksa ibunya untuk menerima cinta laki-laki itu gitu, ya. Ya karena selama ini mungkin lapar ya, secara mental mereka tidak tersantuni ya. Akhirnya itu manifest di usia di mana mereka seharusnya sudah matang, tapi menjadi nggak matang karena proses yang dilewati tidak benar-benar membantu mereka untuk menjadi matang. Kira-kira gitulah ya. Jadi ada perubahan, emosi menjadi lebih temperamen misalnya gitu kan. Mereka mulai berbeda pendapat, secara intelektual mereka mulai kritis ya. Ya, secara mental mereka mulai mau menguji nilai moral gitu ya. Dia nggak cuma dapat apa istilahnya itu mendapat doktrin dari rumah, tapi dia juga mulai percaya dengan doktrin-doktrin dari peer, dari lingkungan sosial. Nah, kalau kita gagal memberikan konten moral dengan cara yang ramah, dengan cara yang menyenangkan, dan dia berpihak pada kita, kan repot. Ketika dia udah dapat tawaran lain, dia mempertimbangkan tawaran lain. Oh, kayaknya lebih menarik ini. Nah, misalnya gitu ya. Nah,